Selamat pagi Bapak Ibu dosen, perkenalkan saya Wildan Al-Aziz dengan NIM 27025012174. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil project based learning saya yang berjudul Kesenjangan Ujung Pena dalam upaya mengurangi ketimpangan akses pendidikan. Proyek ini merupakan studi kritis terhadap pencapaian SDG nomor 10, yaitu Reduce Inequalities dalam konteks pendidikan di Indonesia. Baik, izinkan saya memulai presentasi ini. Baik, mari kita mulai dengan sebuah realita pahit. Tidak semua anak Indonesia memulai dari garis start yang sama. Data BPS menunjukkan kesenjangan yang jomplang di daerah 3T. Dari sekitar 20.000 sekolah, separuhnya yakni 10.000 sekolah dalam kondisi rusak. Lebih dari 5.000 sekolah belum teraliri listrik dan 10.000 lainnya masih buta internet. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti bahwa akses teknologi dan fasilitas dasar masih menjadi barang mewah bagi saudara-saudara kita di pelosok negeri. Lalu mengapa saya mengambil judul ujung pena? Karena dalam riset ini saya menemukan bahwa hambatan pendidikan terkadang bukan soal gedung yang megah, tapi soal hal paling dasar yaitu buku dan alat tulis. Kita tentu masih ingat kasus tragedi di NTT, yaitu di mana seorang siswa diduga mengakhiri hidupnya karena tekanan ekonomi dan kesulitan membeli alat tulis. Ini adalah alarm keras bagi kita semuanya. Kesenjangan ini bukan lagi masalah teknis distribusi, melainkan masalah kemanusiaan yang mendalam. Ketimpangan antara kota besar dan daerah 3T telah merampas hak dasar anak. Berangkat dari fenomena tersebut, riset ini berfokus pada 3 rumusan masalah utama, yaitu yang pertama, bagaimana kebijakan yang belum inklusif memperlebar jurang sosial. Kedua, apa faktor utama penyebab perbedaan akses tersebut? Dan yang terakhir, solusi inklusif apa yang paling relevan untuk mendukung SDG nomor 10? Untuk menjawabnya, saya menggunakan metode yang komprehensif, mulai dari observasi lapangan, studi literatur, hingga wawancara yang mendalam dan analis data. Tujuannya satu, yaitu menemukan solusi yang bukan hanya indah di atas kertas, tapi aplikatif di lapangan. Temuan pertama saya datang dari perspektif tenaga pendidik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sekolah belum menjadi ruang yang sepenuhnya aman. Siswa yang tidak mampu membeli alat tulis sering kali mengalami minder dan pengucilan sosial. Satu hal kritis yang saya temukan yaitu layanan bimbingan konseling kita saat ini masih bersifat reaktif, baru bergerak setelah ada kejadian. Padahal kita butuh sistem yang preventif. Seperti kutipan narasumber kami, pendidikan gratis seharusnya tidak hanya soal SPP, tetapi juga mencakup kebutuhan esensial seperti buku dan alat tulis. Lalu dari sisi wali murid, kami menemukan masalah pada transparansi dan birokrasi. Orang tua menuntut laporan penggunaan dana BOS yang lebih mudah dipahami. Selain itu, pemerintah juga harus melakukan pemulihan fasilitas pasca bencana agar siswa tidak terkatung-katung. Sosialisasi program seperti KIP juga harus lebih proaktif hingga ke level RT atau RW agar bantuan benar-benar jatuh ke tangan yang tepat, bukan sekedar salah. Lalu jika kita tarik benang merahnya, ada 3 permasalahan yang mendesak, yaitu yang pertama kesehatan mental. Timbangan ekonomi menghancurkan konsentrasi dan fokus belajar ke siswa. Yang kedua, stigma sosial, yaitu perbedaan ekonomi memicu pengucilan yang mematikan motivasi belajar. Dan yang terakhir, sistem yang reaktif, yaitu kita butuh guru yang peka melakukan deteksi dini, bukan sekedar menunggu masalah menjadi besar. Sebagai solusi, saya menawarkan 5 langkah terintegrasi, yaitu yang pertama, paket ujung pena, yaitu bantuan alat tulis rutin berbasis data DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat. Yang kedua, transparansi digital, yaitu laporan BOS yang bisa diakses langsung oleh orang tua. Yang ketiga, konseling preventif, yaitu melatih seluruh guru untuk peka terhadap kesehatan mental siswa. Yang keempat, redistribusi tenaga pendidik, yaitu memberikan insentif khusus bagi guru di daerah 3T. Dan yang kelima, reformasi kurikulum, yaitu mengadopsi model dari negara Finlandia yang mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam mata pelajaran inti. Terakhir, proyek ini telah mengasah binus graduate atribut dalam diri saya, yaitu critical thinking saya teruji saat membedah masalah kompleks ini. Ada
stability saya terasah saat berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, dan yang terpenting, social awareness saya bangkit. Saya menyadari bahwa posisi saya sebagai mahasiswa adalah sebuah tanggung jawab untuk membawa perubahan positif bagi mereka yang kurang beruntung. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa pendidikan yang setara bukanlah sebuah privilege atau hak istimewa, melainkan hak seluruh anak bangsa. Mari kita pastikan tidak ada lagi ujung pena yang patah hanya karena kemiskinan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.